Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Golazo Boy bersama saya Di Kurnia dan Kenza. Yes. Hari ini kita mau bahas apa ya? Kayaknya lucu nih dan seru kalau kita bahas tentang selebrasi. Wah, ini yang gue tunggu-tunggu karena kalau nonton bola terus 0-0 nggak ada golnya kayak kurang. Kalau ada selebrasi kan kayak, ih selebrasi begitu. Bisa. Itu jadi inspirasi nggak sih? Bisa. Jadi inspirasi kan buat anak-anak. Berapa banyak sekarang anak-anak kecil yang kalau gol kayak Messi gimana sih Messi? Gini. Messi gini doang, Messi gini ya, Messi gitu. Ya istilahnya apa bisa ya? jadi trendsetter lah. Iya, selebrasi ini dan bukan di sepak bola aja ternyata ya. Iya. Di basket pun Kadang-kadang ikut-ikutan. ada yang ya? crossover. Ada yang pemain basket ngambil selebrasi dari main bola, ada yang main bola ngambil selebrasi dari main basket. Gitu. Sekarang tuh memang media sosial bener-bener ini banget ya. Betul. Bisa puter-puteran tuh yang apa tuh yang anak make perahu tuh apa namanya? Pacu jalur. Pacu jalur juga sekarang tuh. Jens Raven sempat selebrasi kayak gitu. Iya. Gila ya, keren ya. Nah, kalau kita bahasnya berarti yang Indonesia aja kali ya. Lokal-lokal aja. Lokal aja lah ya. Yang karena kan juga lokal-lokal juga kita lihat selebrasinya keren-keren. Betul. Ada lumayan banyak yang ikonik. Iya. Ya, dan kalau selebrasi main luar udah banyak dibahas lah di channel-channel itu lain. udah banyak banget ditiru. Siapa tahu nih nanti pemain lokal kita malah jadi ditiru sama pemain luar kayak gitu. Dan mudah-mudahan selebrasi itu mengandung pesan nggak sih? Ada pesannya. Ada ya. Ya udah kita bahas satu-satu nih berarti nih. Gitu. Kita bahas dari mana dulu nih? Dari Striker timnas. Ya, oleh Romeni. Anjir, Bang Oleh. Gue sih manggilnya Bang Oleh. Orang Bogor. Gue sih manggilnya tuh Bang Oleh. Bang Oleh tuh apa sih dagu di gini tuh apa artinya? Jadi, head up. Kalau gue ngelihat tuh itu bisa dibilang selebrasi nyontek dari Jose Mourinho. Oh, Jose Mourinho dulu ya? Ya, di 2007 itu Jose Mourinho sempet selebrasi kayak gini di hadapan fans Chelsea di Stadion Arsenal. Kalau nggak salah waktu itu Chelsea kalah atau pokoknya nggak menang lah. Selebrasi begini. Oke. Chin up, lu nggak usah tertunduk kan kalau kalah gini. Iya. Chin up gitu. Nah, gue rasa oleh Romeni juga pesannya kayak gitu. Karena waktu itu pas lawan Australia. Pertama kali. Iya. Oh, dia bikin gol satu ya? Bikin gol satu. Satu-satunya gol Australia waktu itu. Oke. Ya, posisi waktu itu juga pas gol Romeni itu timnas skornya 5-1. Oke. Chin up. Berarti semangat dong lo, ya harus tegak pala lo gitu kan. Kita kan udah berjuang juga, bukan nggak gampang istilahnya. Bisa dibilang kan? Romeni itu kayak bilang ke supporter kayak tenang, ada gue di sini. Gitu. Iya, bener sih. Ya istilahnya selebrasi itu mengandung pesan bahwa ya tetap keep semangat, keep spirit lah pokoknya ya. Jangan tertunduk lesu lah. Ya karena kan gini, kalau menurut gue ya, karena kan sepak bola mau kalah mau menang kan hari itu aja. Besok bisa ada pertandingan lagi. Gitu. Maksudnya kalau keren. Kalau tertunduk lesu di pertandingan ini, mungkin di pertandingan selanjutnya juga masih lesu. Benar. Terlepas dari situasinya ya. Tuh. Pokoknya intinya apalagi di Indonesia kan, bukan bicara klub kan. Betul. Gitu. Dan dia baru di naturalisasi waktu itu ya. Itu debut ya. Debut. Gila keren ya. Berarti dia membawa pesan bahwa ayo dong rakyat Indonesia juga jangan sampai down ketika kalah gitu, jangan. Gini bahasanya tuh jangan dukung kami ketika kita menang aja nih. Iya, kita menang aja. Ketika kalah pun ya lu harus head up. Gini, kita juga bangsa besar soalnya. Bismillah nih. Gitu, tambah lagi ada Kemenpora baru nih. Iya. Betul. Bener kan, Kemenpora baru, mudah-mudahan bisa olahraga tambah maju. Gue mau ngejokes cuma bahaya, nggak jadi deh. Takut ya. Bahaya. Nggak lah ya, kita doain yang baik-baik aja deh, gitu. Terus yang kedua ada masih temennya si Oleh nih. Bang Lino, Marcelino. Marceng. Marcelino, dia duduk. Duduknya duduk di warkop. Kalau kata anak-anak zaman sekarang duduk Vincent. duduk di warkop. Itu apa tuh ya? Lu ada ini nggak? Jadi
selebrasi itu kan datang di pertengahan lawan Arab Saudi ya. Dan kalau nggak salah itu gol keduanya Marcelino ya kan? Iya betul. Keren juga tapi golnya. Golnya Sumpah, keren. Keren. Ya mungkin dia larut dalam euforia. Terus pengen, gue sih melihat ya, dia pengen soak up the moment. Jadi benar merasakan momen itu, menginternalisasi. Jadi dia duduk Di foto. Anjir, di keren kursi ya. fotografer. Keren banget tapi itu momennya dapat banget sih. Betul. Dan lu kalau gue waktu itu nonton ngerasain bahwa gue jadi supporter Indonesia banget. Gue ngerasain nggak tahu tuh hawanya tuh bener-bener anjir ini Indonesia keren banget gitu. Dan kalau nggak salah backgroundnya juga penonton kan, bukan lapangan kan? Iya, ke belakang, ke sana. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya tuh nunjukin kalau gue ini bagian dari kalian juga. Jadi ayo kita foto bareng-bareng. Ibaratnya begitu. Tambah lagi juga kalau sekarang kalau nggak salah tuh ya, kalau di apa namanya di konser-konser banyak tuh yang vokalisnya atau bandnya kan moto Ya, di belakangnya ini. ya. Jadi tanpa kalian kita bukan apa-apa. Betul. Gitu. Berarti benar juga sih Marcelo itu istilahnya memberikan pesan bahwa gua ada nih dan gua nggak ada sendiri, gua ada lu. Ada dulu orang nih yang dukung gua. Menariknya gitu. menariknya. Kalau ditarik ke Eropa, selebrasi duduk kayak gini tuh sebenarnya nggak unik. Soalnya ada Cristiano Ronaldo sama Alejandro Garnacho yang pernah kali abis bikin gol duduk, tapi duduknya di headboard, bukan di situ ya, bukan di kursi. Kalau itu momentum banget ya, Betul. pas banget gitu, terus tiba-tiba jadi dia duduk, terus fotografer langsung cepret aja Dan gitu pas kan. banget di momen itu kata-kata duduk Vincent lagi ngetren. Gila, berarti memang dia datang di saat yang tepat. Betul. Dan waktu yang tepat. Gila, keren. Kalau bahasa agensi periklanannya, Marcelino ini riding the wave. Anjay. Keren. Menariknya nih. Gue sempet pas research topik ini gue baca ada quote Marcelino. Dia bilang, selebrasi itu kemarin nggak ada artinya. Dia bilang nggak ada artinya. Nggak ada artinya karena itu saya udah biasa dari dulu suka begitu katanya dia sih. Tapi begitu. momentum banget, keren kan? Iya. Maksud gua nggak kepikiran gitu. Iya. Bener nggak sih? Gimana sih kalau kan biasanya kalau ini kayak gitu kan. Ini enggak, ini sesuatu yang beda banget gitu. dia lari ke pojok, dia duduk di foto santai gitu hasil kan. fotonya bagus. Icon banget itu, benar. Iya, Keren. Bisa gue bilang foto selebrasinya gol Marcelino itu salah satu foto terbagus dalam sejarah sepak bola Indonesia. Betul. Yang gue bilang, gue juga ngerasain bahwa waktu itu ngerasa bahwa gue jadi bener-bener supporter Indonesia banget gitu. Kayaknya menangnya juga kan dramatis ya. Maksudnya keren banget lah gitu. Penuh perjuangan, mainnya juga enak ditonton kayak gitu. Bukan lawan ece-ece. Arab Saudi berada. Iya, lawan gila lu. Arab Saudi yang dua edisi terakhir berhasil ke Piala Dunia. Iya, coba bayangin. Jadi sekarang jadi tuan rumah kan? Itu 2034. Enggak sekarang? Oh, yang tahun depan ya? Tahun depan mau jadi tuan rumah. Di round 4 nanti Saudi tuan rumahnya. Ketemu kan, kita ketemu sama Irak sama Saudi. Nah, mudah-mudahan Marcelino gitu lagi. Tapi kali ini belakangnya hijau supporter Saudi. Gak apa-apa, duduknya di sana Marcelino. Mudah-mudahan lu bisa bikin gol, terus bisa bikin kita lolos Piala Dunia. Amin. Terus dari Marcelino gue inget teman gue nih. Eloko Gonzales. Dulu pernah main bareng nggak? Gue main di Persib bareng. Persib, oke. Di Persib bareng, kalau sekarang di Celebrities FC. Celebrities FC. Beliau tuh emang nggak pernah berubah ya? Dari zaman gue kecil, dari zaman gue SD, pertama kali tahu bola, sampai gue sekarang ini, Gini aja ya. selalu udah. Gini ya, men. Itu, lo kan sempat main sama Gonzales nih. Nah. Dulu pas di Persib tuh sempet jadi itu kan sih kayak bahan cengan gitu, kayak ganti kayak selebrasinya gitu-gitu. Kayaknya enggak deh, karena apapun ceritanya kalau udah bikin gol, lo mau kujungkir balik juga keren-keren aja gitu. Jadi nggak masalah tentang selebrasinya, tapi kalau kita lihat dengan dia nunjuk ke atas, berarti dia yakin banget tuh ya sama keyakinan dia. Bener gak sih, bersyukur karena lu deh gitu. Terus dia suka cium cincinnya. Gue yakin tuh dia cinta banget sama Mbak Eva. Cinta banget sama Mbak Eva, istrinya mungkin kan. Itu sesuatu yang menurut dia adalah dua faktor itu yang membuat dia akhirnya sukses.
Iya. Benar nggak sih? Kalau nggak salah dia bikin 230-an gol, berarti dia 230 kali begini-gini. Capek nggak sih kayak gini-gini? Itu dia. Makanya tape-nya tuh kencang di sini. Kadang nggak boleh ini, nggak boleh. Tapi dia gol waktu pas Indonesia juga kaki kiri dia keren banget ya. Keren banget. Gue juga sebagai kiper kalau ditaruh bola kayak begitu, dada babai. Filipina bukan? Yang jarak jauh. Iya kalau nggak salah dari luar kotak kan. Iya. Cus. Itu dada babai kiper mana juga gila itu. Wah. Ibaratnya kiper sekelas Manuel Neuer pun juga nggak bisa itu. Gila lah keren. Tapi Gonzalez adalah salah satu striker legendaris ya. Betul. Naturalisasi yang menurut kita juga berhasil ya. Berhasil. Karena dia bikin ya bagus lah. Di Liga pun berapa kali buat tim juara kan. Waktu itu kalau gue bisa bilang Persik Kediri nggak bakal juara kalau nggak ada Gonzalez. Yes, Persik Kediri, Arema juga. Dan dulu itu gue juga apa ya, bisa dibilang gue kesel ngeliat Gonzalez. Keselnya? Ini orang golin mulu. Tapi asal lo tahu ya, dia itu bukan tipe striker yang cari bola. Iya. Dia mah bener-bener goal getter banget. Iya. Kalau bahasa FM-nya Football Manager, Gonzalez ini striker poacher. Jadi ya beneran dalam kotak penalti aja. Udah nggak kemana-mana, dia mah di situ aja gitu. Carinya gini, kalau lo nggak akan susah nyari dia gitu. Kalau misalkan lo event ke rumah dia gitu, nyariin dia, ada Gonzalez nggak ada, itu di kotak penalti adanya. Nggak kemana-mana. Tinggal gitu. Di kotak penalti udah itu dia. Tadi udah kelar, dia duduknya di kotak penalti. Iya, keren. Nggak banyak cerita juga beliau itu. Orangnya memang pendiam atau ya gimana? Kayak gitu sih. Mungkin terkendala bahasa, tapi baik gitu. Terus, jadi kapan bisa diundang Gonzalez ke sini? Oh iya ya. Papa, nanti kamu datang ya. Nanti saya undang Papa. Tenang, Papa Gonzalez. Nanti saya undang. Beliau soalnya ya nanti dah Senin kali ya. Senin coba saya omongin nih, mudah-mudahan dia siap. Biasanya Selebritas FC tuh main di itu kan Senayan kan? Senayan, lapangan C itu. Suka datang beliau. Kalau nggak salah beliau ini lagi Gonzalez sih lagi ini bikin apa? Akademi kayaknya. Kayaknya ya terakhir tuh mau bikin akademi. Di Jakarta atau di mana? Kayaknya di Jakarta deh. Di Jakarta terakhir gue dapet informasi. Tapi nggak tahu nih jadi atau enggaknya. Salah satu kurikulum akademinya Gonzalez. Ini. Jadi tiap kali gini aja udah. Pokoknya nggak boleh kalau gini bukan Gonzalez Academy lah. Gila ada aja ya. Lanjut ya. Lanjut ke Acidio Leitas. Ini zaman-zaman apa ya? PSMS Medan tuh tahun berapa itu ya? 2003 bukan sih? Iya, gue baru merocet, Bray. Baru main bola itu baru naik banget. Jadi belum inian. Selebritinya unik banget. Sepatu dibuka, telepon. Atau dia emang agen CIA? Jadi gak sih? Kayak gitu. Dia tuh kadang-kadang seakan-akan kalau namanya telepon kan berarti berkaitan dengan komunikasi. Ya. Berarti dia mungkin komunikasinya baik nih sama semua. Di luar lapangan mungkin dia baik sama keluarganya, dia ngabarin gitu kan. Dia juga komunikasi minta doanya kan gitu. Di dalam lapangan pun sama dengan gelandang. Komunikasi gue sama tim gue bagus nih. Iya, gue bilang, lu kasih bolanya gue di kepala ya gitu. Bolanya di kaki bola terupas ya gitu. Jadi, ternyata mungkin dia udah chemistry mungkin ya gitu. Dan sekarang sih kalau dilihat ya di Eropa sana juga udah mulai banyak pemain bola yang selebrasi gini-gini. Calling. Jadi calling. Kalau yang sekarang di Tarkam gini-gini juga, debt collector. Cicilan udah gede nih. Di sini ya, jangan di sini ya. Beda. Beda ya, benar. Iya, lucu juga ya waktu itu. Tapi sempat kepikiran ya kenapa jadi sepatu ya? Iya, makanya kenapa repot-repot buka dulu sepatunya. Iya. Kenapa gini aja kan? Iya kan gini aja juga keren. Tapi ya bener sih jadi sampai sekarang belum ada yang ada nggak? Ada belum ada ya? Sepatu jarang sih. Jarang karena ribet. Iya. Maksudnya pakai sepatu bola kan nggak gampang. Agak repot makanya. Kebayang nggak kalau kolor? Iya. Buka celana dulu. Iya makanya kan hanya kebayang kalau gue bilang gitu.
Tapi ya apapun itu tetap ya pesannya itu keren. Keren kayak Komunikasi bagus. komunikasi dengan keluarga di kampung halaman, iya. sama rekan-rekan STEAM bagus ya. Benar. Bisa dilihat dari selebasnya kayak gitu. Siap, benar ya. Apapun itu ya komunikasi paling penting. Betul. Berarti apapun itu. Yang terakhir nih Carrasco. Si Papa ini, Wah, ini yang sekarang ini kita suka lihat dia nyanyi. Kadang dia jadi ngelawak. Iya. Tapi terakhir dia pegang ada ini juga tim. Terakhir itu. Kalau nggak salah bikin SSB juga atau? Iya, dia Tangerang di BSD Iya kan? sini kalau nggak salah. Papa Carrasco. Nanti kita undang ya. Undang dong. Pakai Spiderman, nggak dijemput. Ces gitu. Gelantungan. Yang selebrasinya di tim manapun kayak Gonzales nih konsisten. Dia selalu pakai apa namanya topeng Spiderman. Gila kan Di Spiderman. PSMS Medan, terus di PSM, di Persita. Apalagi ya. Malah bisa dibilang orang tuh taunya dia bukan Christian Carrasco, Spider Carrasco. Atau dia turunan dari laba-laba. Bisa jadi. Jalannya dulu. Gitu. Nah, ini Christian Carrasco ini kan juga sempat beberapa kali ya kesini ya. Dan emang orangnya tuh lucu. Maksudnya enak diajak ngobrol. Beberapa kali live reaction sama dia. Dia itu ada aja dia selintingan-selintingannya. Pakai masker? Pakai ini Enggak juga. dong. Oh, kirain datang ke sini Udah gitu. enggak. Sekarang dulu kan Spiderman. Siapa tahu sekarang Iron Man. atau jadi item-item gitu, pakai mata doang Yeah. gitu. Rampok jadi. Iya. Mas Edi gue mau nanya nih. Dulu lu pas lu masih main bola, ketika lu gawang lu kejebolan nih. Terus lu ngeliat ada striker selebrasi, itu lu ada rasa kesel gak sih? Ya bukan kesal lagi lah, itu mah udah pasti bagian daripada ngedumel gimana hati ya. Gua sliding lo gitu. Ya kan namanya udah kegolan udah aja sih harusnya kan gimana. Tapi kan itu bagian daripada mereka permainan ya. Mengapresiasi atas perjuangan dia akhirnya bikin gol gitu kan. Kita sebagai ngegolan yang ngeselin. Lu ingat gak selebrasi yang paling nyebelin tuh buat lu kayak gimana? Dulu gue pernah, tapi ini bukan di profesional ya. Dulu bukan di profesional. Dulu itu di kayak bukan tarkam juga sih, semi profesional lah gitu. Ketika gue kegolan, itu ke muka gue, Bray. Digin, woi gitu kan. Gitu kan gimana nggak kesel. Serius, gue sampai gue kejar gitu kan, gue sampai ngejar biasa aja gitu, nggak harus ke gue. Ya lu kemana kayak gitu. Ini gue kan kegolan nih, muka gue digin, woi digituin. Gila ngeselin nggak? Ngeselin sih, maksudnya itu gue sampai kejar itu. Memancing emosi sih. Ya makanya ketika lu bilang ada yang ngeselin pasti udah sama kita kebobolan nggak? Udah kita kebobolan terus ternyata kita kayak di kan itu seolah-olah kayak ye diejek gitu kayak bocah gitu kan. Kita kan udah tua juga tapi ya kalau diejek gitu kan nggak adrenalin itu. Tapi ada kebalikannya juga nih. Ketika kita ngegolin tim kita, gue juga selebrasi kadang-kadang. Di depan striker lawan? Enggak, gue gak berani. Gue di depan gawang aja. Gue di belakang gawang aja, gitu kan sambil berdiri gitu. Ya banyak lah sekarang kan selebrasi itu kan ketika contoh nih tim mana ngegolin kan suka di-shoot juga tuh kipernya juga ya bikin selebrasi kayak gitu. Lu pas dulu main pernah bikin gol nggak? Ke gawang sendiri. Ya kali selebrasi. Enggak lah, waktu itu gue belum begitu ini sih, belum apa namanya. Kalau untuk yang tarkam suka. Jadi tapi dari tendangan bebas. Dari tendangan bebas aja gitu. Ada beberapa kali gitu. Tapi kalau untuk profesional belum. Kalau pas bikin gol gitu, lo ada selebrasi khasnya nggak? Ada, gue pasti loncat terus gue bilang, kayak gitu aja. Gue sih ya normal-normal aja lah. Nggak jungkir balik gitu? Nggak juga, nggak loncat-loncatan gitu. Nggak juga. Berlebihan kalau itu. Nggak, gue paling ya gitu. Habis bikin gol, gue loncat. Gitu aja sih paling. Ngepelin tangan kayak gini gitu. Ngepelin tangan. Kalau nggak lari ke bosnya. Ngepelin ampaunya. Saweran gitu. Saweran gitu. Oke, seru juga ya. Lumayan sih kalau ngomongin selebrasi ya ada aja ya. Unik, maksudnya tergantung pemainnya juga. Ada beberapa pemain yang emang atletik jadi selebrasinya wih gitu kan. Muter.
Iya, jungkir balik. Jungkir balik ya juga sih. Jungkir balik, abis itu cedera. Tapi ada nggak sih? Ada kan yang dulu itu, kalau nggak salah gue pernah lihat di mana ya, di salah satu platform gitu, dia loncat, gitu, ankle. Ya. Malah ankle. Apa ya, jadinya lucu aja gitu lu, habis bikin gol, lu seneng euforia, cedera. Kartu kuning? Iya, buka baju. Kartu merah, buka baju juga gitu. Atau gua ada yang unik, salah satu temen gua. Nah, apa tuh? Namanya Victor Ilhami. Victor, gua buka nih ya sekarang lu ya. Jadi itu kita bikin dulu usia muda. Usia muda, masa-masa zaman-zamannya Porda lah gitu. Masih dari Suratin ke Porda gitu. Kita uji coba sama tim senior kalau nggak salah. Tim senior. Nih, tim senior itu salah satu istilahnya yang kuat lah, tim kuat di tempat kita gitu kan. Tahu nggak? Dia bikin gol. Dia itu bikin gol dari gawang sini, ya. Abis bikin gol dia teriak, "Yeay!" gitu. Dia lari, brother. Lari nih dari ujung gawang sini ke ujung gawang ke kita, gitu kan? Kan kita ngejar dong, namanya dia datang gitu. Udah gitu, tapi dia lari lagi ke sana. Lah. Sampai temen gue bilang gini. Si Teguh Aprianto, coach Teguh Aprianto sampai bilang, udah pakai bahasa Sunda, nges capek ngodangna cenah. Tapi ini serius. Ini serius yang merepotkan. Iya, semuanya. Jadi akhirnya kata temen gue, udah biarin gitu. Karena waktu itu ada juga penonton kan. Jadi dari situ dia nggak, karena mungkin ngegolin ke tempat senior kan biasa tuh. Karena kalau udah ngegolin tempat yang lebih senior kan, wah gue bisa nih gitu kan. Lupa dia balik ke tempat ke gawangnya kita, balik lagi karena supporter kita ada di belakang sana gitu. Jadi mereka, terus kata teman-teman, udah nggak usah dibedak kan. Jadi ujung-ujungnya dia selebrasi sendiri. Capek. Kita bisa selebrasi gitu, dia main udah ngap tuh. Wah, itu atau masih lanjut terus? Victor itu salah satu pemain yang nggak ada udelnya. Dia pernah main di Biren, Aceh Biren dulu, Persikabo. Itu larinya kencang banget. Oh, jadi emang udah natural lah udah natural gitu. Emang udah bawaannya begitu, seneng lari. Seneng lari gitu. Untung aja nggak lari-larian sekarang. Repot sekarang. Sekarang tuh jadi IO dia. Jadi IO ngegelar pertandingan trofeo. Bikin event lari juga. Iya. Harusnya penlari tuh ya dia. Sesuai. Sprint. Betul. Dia tuh bukan lari panran, itu tapi sprint. Sprint 5 kilo. Dia pernah tuh lawan Persija juga dulu waktu ini. Bikin gol kalau nggak salah ya. Biren lawan Persija kalau nggak salah, gue lupa, di Lebak Bulus tuh dia. Keren lah teman-teman gue tuh. Terus gue yang paling gue inget itu. Pas gue ingat, oh iya dia bikin gol, selebrasi, lari. Capek ngudah kayak gitu. Gitu. Gimana, brother? Sudah cukup puas? Cukup sih, maksudnya selebrasi. Kita belum nemu lagi nih selebrasi ikonik dari sepak bola nasional. Karena yang terakhir kan Romani tadi, gini-gini. Mungkin ke depannya akan ada juga pemain-pemain sepak bola nasional, baik asing, naturalisasi, atau lokal, yang bikin selebrasi ikonik. Betul, dan bisa menginspirasi tentunya, ya kan? Dan menginspirasi dan menyampaikan pesan mungkin. Selebrasinya harus seperti apa, tapi jangan yang aneh-aneh. Karena kita juga pernah dulu di PSMS Medan memberikan selebrasi yang aneh-aneh. Selebrasinya gimana tuh? Pokoknya kayak gitu lah. Nanti kita bahas. Nanti ada yang mau bahas lah tentang itu. Gitu. Selebrasi yang aneh. Dan itu membuat kontroversi waktu itu. Lumayan lah. Memberikan pesan halus. Penasaran gue. Nanti kita harus bawa teman kita juga, biar ngobrolnya bukan gue doang nih, nyanyi temennya bareng-bareng di sini. Gitu, brother. Ngopi dulu lah. Ngopi. Ustaz, lupa ngopi saking asiknya. Ngopi terus. Karena kita asik selebrasi ya. Kopinya enak, seru, dari uang Mas. Ya. Oke, teman-teman. Bahasan kita hari ini kita cukupkan hari ini. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe juga, biar tumbuh kembang. Kita terpacu, semangat, maju bersama lah ya. Syukur-syukur teman-teman juga, kita semua di sini bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah.
Amin. Oke, boleh komen-komen juga. Ada yang mau bahas-bahas tentang apa, boleh kasih masukan ke kita ya. Kalau ada yang selebrasi kelupaan, ntar ingetin aja di komen ya. Boleh. Selebrasi mau apa, boleh. Kita komen-komen kita. Kita ngobrol. Kita diskusi bareng. Diskusi bareng. Oke. Terima kasih. Saya Dwi Kurnia undur pamit dan Kenza juga pamit. Ya, sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.